Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan baik Noriswan Channel semua, salam sejahtera juga bagi teman-teman. Nah, kali ini saya ingin membahas soal deklarasi Go Anies kemarin tuh di hari Minggu tanggal 23 atau 24 Oktober. Yang pemberitaannya itu, waduh, cetar membahana. Sampai sekarang itu ketuanya itu mulai diundang. Tadinya diundang di Noriswan Channel, tapi kemudian juga Bang Refli Harun mengundang. Dan sepertinya ketua Go Anies itu yang namanya Sirajuddin Abdul Wahab itu akan menjadi selebriti politik baru tuh. Tapi pemberitaan tentang Rakernas dan ikrar kebulatan tekad dari Go Anies itu memang kalau teman-teman kawan baik semua googling tentang Go Anies, ya kan, itu pemberitaannya agak lumayan dahsyat menurut saya tuh. Apa namanya, ya biasanya kan ada berita tapi tidak sedahsyat itu. Nah, dahsyat itu kan kalau saya analisanya ya mungkin tidak terlepas setidaknya dari tiga faktor. Pertama memang figur Mas Aniesnya sendiri yang sudah dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem, yang kemudian diikuti dengan pertemuan-pertemuan bersama PKS dan Demokrat, sepertinya udah satu frekuensi. Jadi pertama soal figurnya Mas Anies, yang kedua soal warnanya, warnanya karena kuning. Nanti kenapa warna menjadi penting dan apa namanya coverage medianya sedemikian luas. Yang ketiga itu memang karena tokoh-tokohnya. Jadi yang pertama itu ya Mas Anies sudah jadi newsmaker sudah lama, tapi sejak dideklarasikan resmi oleh Nasdem ya menjadi news maker terus gitu. Apalagi Mas Anies dideklarasikan sebagai calon presidennya 270 juta penduduk Indonesia kan begitu. Dan kemanapun Mas Anies pergi, dimanapun, temanya apa, itu akan jadi berita. Nah, ketika lengser dulu ada analisa bahwa ketika Mas Anies tidak lagi punya panggung baju kebesaran atau kostum jabatan gubernur, maka dia akan pelan-pelan menurun tuh popularitas dan elektabilitasnya. Jadi ya semua orang menunggu, apakah langkah Mas Anies setelah tidak menjadi gubernur itu bagaimana. Jadi orang nunggu gitu, Mas Anies tuh mau ngapain aja gitu kan. Nah, kebetulan dia hadir di salah satu acara relawan yang baru lahir. Jadi dalam tanda petik ekspektasi, harapan, kerinduan itu tercurahkan pada figur Mas Anies pada acara ikrar kebulatan tekadnya Go Anies itu. Gitu. Jadi makanya media massa ya ramai sekali datang ke sana untuk meliput acara Go Anies tersebut, karena ada figur Mas Anies hadir, bahkan Mas Anies memberikan speech ya, pidato untuk menyemangati para relawan tersebut. Jadi tak bisa dipungkiri Mas Anies itu attract the media coverage, jadi menarik pemberitaan gitu, menjadi trigger pemberitaan yang semakin masif. Jadi figurnya itu penting. Yang kedua, kuning gitu. Jadi Go Anies itu memiliki warna kuning. Padahal di Indonesia ini kalau udah menyangkut politik, warna itu selalu diidentikan dengan satu kekuatan partai politik. Nah, kebetulan kuning ini kan selalu diidentikan dengan Golkar gitu. Go Anies sendiri, kata ketuanya ya bisa berarti go maju ya kan, atau pergi gitu. Tapi orang menafsirkan go itu ya Golkar ya kan. Kemudian kuning itu ya kuning Golkar. Nah, kebetulan
Kenapa kuning? Memang inisiatornya itu beberapa politisi muda yang dibesarkan oleh Golkar gitu. Jadi pengalaman panjang mereka dalam berpolitik itu memang di Golkar. Jadi inisiatornya itu banyak orang Golkar, dan yang hadir juga banyak politisi, ya ada politisi-politisi senior dan mungkin politisi juga yang tidak lagi aktif dalam struktur kepengurusan. Tapi motor penggeraknya itu ada politisi Golkar, walaupun keanggotaannya itu ternyata lintas partai, tapi karena inisiatornya dominan politisi Golkar, ya akhirnya diidentikan dengan kuning itu. Jadi kuningnya akhirnya, apalagi Golkar itu sebagai satu kekuatan politik memang lumayan disegani karena mesin politiknya sudah mapan, dan Golkar itu mampu melahirkan tokoh-tokoh yang politisi yang lumayan hebat gitu. Nah, jadi kuning itu akhirnya menjadi meledak tuh. Ya kan, di YouTube itu ada judulnya "Si Kuning Bikin Merinding" katanya. Waduh, kalau media online ada juga lagi "Golkar Pecah" gitu kan. Jadi ya memang untuk menarik pembaca jadi pakai judul-judul bombastis. Jadi sebagai satu kekuatan warna, ya teman-teman Go Anies ya cerdik untuk mengambil pilihan warna kuning, karena jarang sekali orang mau menggunakan warna kuning, tapi inisiator Go Anies ini malah berani membuat warna kuning sebagai warna kebesarannya Go Anies. Nah, yang terakhir itu, yang motor penggeraknya itu emang anak-anak muda. Jadi biasanya kalau anak-anak muda ini kan berani, ya kan, untuk tidak mengatakannya nekat. Jadi mereka tidak terlalu hirau dengan konsekuensi atau resiko-resiko yang harus dipikul. Kemudian muda juga biasanya mewakili kecepatan, ya kan, kecepatan, kemudian responsif, kemudian cerdas dalam menangkap arus perubahan. Jadi motor-motornya itu setelah wawancara, lihat aja wawancara dua tokohnya, ya memang mereka punya argumentasi yang kuat dan kokoh, kemudian punya kemampuan karena mereka rata-rata juga punya pengalaman panjang dalam organisasi, tidak hanya di Golkar, dari sebelumnya ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari kelompok Cipayung, ya kan. Nah, karena mereka punya pengalaman organisatoris yang panjang, maka motor penggerak ini mampu menggerakkan roda organisasi dengan amat sangat cepat gitu. Karena memang jaringan anak muda ini sudah terbentuk. Nah, motor penggerak inilah yang membuat acara kemarin berhasil, ya kan, setidaknya membangun persepsi publik dan membuat Go Anies itu dengan warna kuningnya menjadi mungkin sekarang ya 3 besar relawan Anies yang cukup kuat. Dan motor penggerak ini memang rajin. Sebelumnya mereka pasti udah punya jaringan-jaringan di daerah. Jadi ketika ini diluncurkan, itu seperti anak-anak muda di bawah itu seperti menangkap dan menginginkan perubahan. Jadi ada strategi yang berbeda antara anak-anak muda dengan elitnya yang ada di partai-partai, terlebih partai-partai di koalisi pemerintahan. Di bawah ini, yang muda-muda ini menangkap dan menginginkan arus perubahan dan peta baru masa depan Indonesia yang lebih baik, dan figur itu diorganisatori dan dibuat sarananya di Go Anies, sehingga memilih untuk berjuang bersama Mas Anies. Kira-kira 3 hal itu yang membuat acara Go Anies kemarin cetar membahana. Demikian kawan baik, mudah-mudahan bermanfaat analisa dan opini, mungkin sharing pengamatan saya. Jangan lupa like, share, dan komen, juga subscribe. Tonton wawancara 2 tokoh Go Aniesnya. Terima kasih.